Dalam penyesuaian ini, materi teknis dan taktis militer sudah dihilangkan, termasuk kegiatan menembak, taktik regu senapan, serta kegiatan teknis dan taktik militer lainnya. Tidak ada lagi latihan fisik dalam pengertian latihan militer. Aktivitas yang ada hanya bersifat olahraga ringan untuk menjaga kebugaran. Usai Kementerian Pertahanan merevisi materi pelatihan dasar kemiliteran komponen cadangan atau Komcat bagi calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih, kini muncul usulan agar narapidana penerima amnesti juga mengikuti pelatihan dasar Komcat. Bagaimana Kementerian Hukum merespons usulan tersebut? Lalu bagaimana polemik pelatihan dasar Komcat yang kini menyasar pejabat pemerintah, manajer Kopdes Merah Putih, hingga narapidana penerima amnesti? Kita bahas. Tapi sebenarnya bukan itu, bahwa Presiden menginginkan agar narapidana atau warga binaan itu kalau diberi amnesti, terutama yang masih berumur produktif, ya, agar dikasih pelatihan supaya mereka nanti ini akan ditempatkan di unit-unit usaha yang memungkinkan di sektor ketahanan pangan. Jadi tidak langsung bebas seperti yang diberi amnesti kayak gitu. Jadi mereka harus dilatih untuk bisa membantu di sektor-sektor ketahanan pangan. Jadi itu menurut saya suatu hal yang bagus, ya. Itu bukan Komcat, Pak? Ya, itu Komcat kan dalam pengertian tadinya kalau bisa mereka ikut. Walaupun saya tahu memang ada menyangkut soal nomenklatur di dalam undang-undang itu, menyangkut soal syarat-syarat formalnya. Tapi intinya kita mau menginginkan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada agar bisa membantu dalam proses peningkatan produktivitas. Usulan agar narapidana penerima amnesti mengikuti Komcat bermula dari pernyataan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto pada Senin 29 Juni 2026. Saat itu ia menyatakan Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan amnesti kepada warga binaan berusia di bawah 35 tahun pada 17 Agustus 2026. Penerima amnesti tidak langsung dibebaskan, tetapi akan mengikuti program Komcat sebagai bagian dari pembinaan sekaligus upaya mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Namun gagasan tersebut bukan hal baru. Sekitar 1,5 tahun lalu, tepatnya pada Desember 2024, usulan agar narapidana penerima amnesti mengikuti Komcat juga sempat mencuat dan memicu polemik. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan tidak ada masalah jika Presiden menjadikan keikutsertaan dalam Komcat sebagai salah satu syarat pemberian amnesti bagi narapidana kasus narkotika. Usulan tersebut langsung menuai polemik. Peneliti Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia atau PBHI, Anissa Azahra, menilai pemberian amnesti selama ini tidak pernah mensyaratkan keikutsertaan dalam Komcat. Menurutnya keikutsertaan dalam Komcat seharusnya bersifat sukarela. Jika dikaitkan dengan amnesti, dikhawatirkan muncul bentuk pemaksaan terselubung agar narapidana menerima amnesti sekaligus mengikuti program Komcat. Peneliti Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia atau PBHI, Anissa Azahra menilai narapidana yang mengikuti Komcat berpotensi menjadi subjek hukum pidana militer. Jika melakukan tindak pidana, mereka dapat diadili di peradilan militer. Menurut Anissa, kondisi itu ibarat keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa. Anissa juga mengingatkan bahwa keanggotaan Komcat memiliki konsekuensi jangka panjang. Setelah menyelesaikan pelatihan, anggota Komcat wajib siap dimobilisasi kapanpun dibutuhkan negara. Jika menolak mobilisasi, mereka dapat dipidana hingga 4 tahun penjara sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara.
Sementara itu, Koordinator Program HAM Imparsial, Anissa Yuda mempertanyakan rencana menjadikan narapidana penerima amnesti sebagai anggota Komcat. Menurutnya, Komcat merupakan komponen cadangan pertahanan yang idealnya diisi warga yang memenuhi persyaratan, termasuk tidak memiliki catatan kriminal. Ia juga mengkhawatirkan kebijakan tersebut berpotensi memunculkan kelompok sipil bersenjata atau milisi baru. Adapun Komcat merupakan sumber daya nasional yang disiapkan untuk dimobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama, yaitu Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Komcat menjadi salah satu instrumen bela negara yang dapat dikerahkan saat dibutuhkan. Sahabat Kompas, pemerintah menyebut pelatihan bagi narapidana penerima amnesti bertujuan meningkatkan produktivitas dan mendukung ketahanan pangan. Namun usulan mengaitkannya dengan Komcat memunculkan pertanyaan baru mengenai dasar hukum, prinsip kesukarelaan, serta konsekuensi yang harus ditanggung para peserta. Kini publik menanti kejelasan arah kebijakan tersebut pada pemberian amnesti 17 Agustus 2026 nanti.